Halo semuanya. Yuk, sama-sama kita kenali perubahan iklim. Tahukah kamu bahwa aktivitas manusia dapat menyebabkan pemanasan global? Aktivitas industri, polusi, sampai membajak sawah dengan sapi bisa meningkatkan gas rumah kaca loh. Gas rumah kaca ini bertindak seperti selimut besar di sekitar bumi, menangkap panas dari matahari terus-menerus untuk menstabilkan suhu bumi. Tanpa gas rumah kaca, bumi akan memiliki suhu yang sangat dingin, yaitu sekitar 18 derajat Celcius. Namun, kelebihan gas rumah kaca dapat menyebabkan suhu bumi semakin meningkat. Sejak tahun 1880, suhu permukaan bumi telah meningkat hampir 1 derajat Celcius. Walau terdengar sedikit, bayangkan apabila suhu tubuh kamu meningkat 1-2 derajat. Kamu pasti akan langsung demam. Pada tahun 2100 mendatang, suhu bumi diprediksikan akan naik 5 derajat Celcius. Hal ini merupakan bagian dari efek rumah kaca. Sinar matahari yang sampai ke permukaan bumi dipantulkan kembali keluar angkasa melewati atmosfer. Kemudian, gas rumah kaca menahan panas di atmosfer agar tidak ikut keluar bumi. Akibatnya, suhu menjadi meningkat. Suhu yang meningkat akan mengganggu keseimbangan siklus air. Sebab, air lautan yang menguap dan menjadi awan akan meningkat. Hal ini dapat mengakibatkan hujan badai yang semakin sering, banjir, bahkan kekeringan di daerah lain yang jauh dari laut. Siklus air yang terganggu juga berdampak pada perubahan iklim yang menentukan pergantian musim. Musim semi mungkin datang lebih awal di beberapa bagian dunia. Musim hujan tertunda di bagian lain. Akibatnya petani bisa mengalami gagal panen dan ketersediaan air bersih menjadi langka karena kekeringan. Kekeringan dapat merusak lingkungan dan memiliki efek serius bagi mata pencarian masyarakat. Dalam jangka panjang, beberapa tanaman dan hewan tidak akan mampu bertahan dalam kekeringan yang semakin parah. Para petani dan keluarganya terpaksa harus pindah ke tempat lain. Paparan sinar matahari yang begitu terik juga bisa mengganggu kesehatan manusia. Kita bisa merasa kelelahan akibat panas, pingsan, dan terkena serangan panas. Salah satu gelombang panas terburuk tercatat pada tahun 2003, ketika lebih dari 70.000 orang Eropa meninggal. Di masa yang akan datang, perubahan iklim kemungkinan akan menyebabkan badai tropis, siklon, dan angin topan yang lebih kuat. Secara umum, curah hujan yang deras akan menyebabkan meningkatnya risiko hujan badai. Hujan badai yang terus-menerus akan menyebabkan banjir karena sistem drainase kewalahan menampung banyaknya air hujan. Penyakit seperti malaria, demam berdarah, dan diare akan bermunculan ketika banjir melanda. Di kutub utara dan di sekitar Greenland, pemanasan global menyebabkan gunung es di laut mulai mencair. Gunung es tersebut semakin kecil pada bulan September. Kemudian, ketika musim dingin tiba, es itu tumbuh lagi. Tapi, semenjak tahun 1979, es tersebut malah semakin mengecil dan semakin tipis. Ukurannya berkurang 13% setiap 10 tahun. Akibatnya, permukaan air laut menjadi meningkat dan terjadinya erosi pantai. Permukaan air laut telah meningkat 17 cm dalam 100 tahun terakhir. Hal ini bisa memicu terjadinya banjir rob dan intrusi air asin di wilayah pesisir. Untuk menanggulangi perubahan iklim dan dampak buruknya, kamu bisa memulainya dengan menanam pohon dan bakau, mengubah air laut menjadi air bersih, atau menjadi petani ramah lingkungan. Yuk, mari sayangi dan jaga bumi kita. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Oke, teman-teman, di sini aku sebagai moderator akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Anida Dwi Ramadhani. Teman-teman bisa panggil aku Anin, dan aku merupakan anggota aktif dari Gunung Kidul Menginspirasi yang pada periode ini diberi amanah
untuk menjadi Kepala Divisi Humas dan Jaringan. Nah, pada sore ini aku juga akan membersamai teman-teman juga sebagai moderator. Dan oke, sebelum kita masuk ke diskusi intinya, aku ingin membacakan dulu safeguarding-nya sama safeguarding induction ya, teman-teman. Nah, teman-teman, gimana nih kabarnya pada sore hari ini? Apakah yang menjalankan ibadah puasanya hari ini berjalan dengan lancar? Semoga selalu diberi kelancaran dan kesehatan ya, teman-teman. Oke, nah di sini di layar sudah ada safety and security kegiatan pada sore hari ini. Di sini akan membacakan terlebih dahulu dan pastikan dulu keadaan teman-teman aman juga nyaman ya. Dan oke, dalam kegiatan ini anak dan kaum muda yang mengakses media sosial tidak lepas dari ancaman kekerasan berbasis gender online atau KGBO. Berikut beberapa himbauan untuk memastikan keamanan data pribadi serta anak dan kaum muda. Untuk yang pertama adalah Kunplan Indonesia dan Gunung Kidul menginspirasi tidak melakukan tagging ke akun pribadi dan tidak mempublikasi data yang sifatnya personal. Dan yang kedua, menyesuaikan peraturan privasi profil jejaring sosial ke level yang setinggi mungkin. Dan ketiga, mengabaikan permintaan pertemanan dari individu yang tidak kalian kenal. Yang keempat, pilih kata sandi yang kuat dengan kombinasi huruf besar, kecil, karakter, dan angka. Yang kelima, tidak membagikan akun dan password media sosial ke orang lain. Yang keenam, tidak membalas atau mengklik tautan yang terlihat mencurigakan. Yang ketujuh, pilih apa yang kalian posting dan berkomentarlah dengan hati-hati. Yang terakhir, hindari memberi geotag pada foto. Oke, ini juga ada safeguarding induction-nya. Oke, Plan Indonesia bersama Gunung Kidul Inspirasi berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan yang memberikan perlindungan terhadap anak, kaum muda, dan seluruh peserta kegiatan. Yang pertama, panitia meminta izin kegiatan ini akan direkam dan dipublikasikan. Yang kedua, jika peserta merasa tidak nyaman, peserta diperbolehkan untuk tidak menghidupkan kamera atau video. Yang ketiga, peserta yang mengalami kendala teknis seperti susah sinyal atau mati listrik bisa melaporkan ke panitia. Acara ini juga nantinya akan ditayangkan di YouTube Gunung Kidul Menginspirasi, sehingga peserta bisa mengakses melalui YouTube tersebut. Yang keempat, jika ada peserta yang mengalami kekerasan, bullying, atau chat personal yang mengarah pada kekerasan selama kegiatan ini berlangsung, peserta bisa melaporkan ke panitia atau ke Plan Indonesia Safeguarding Focal Point dengan nomor yang tertera di layar atas nama Kak Aya. Oke, baik teman-teman. Wah, kita sudah akan memasuki materi yang pertama ya. Oke, nah tapi sebelum itu, aku ingin mengingatkan terlebih dahulu nih atau menjelaskan dulu terkait kegiatan ini tuh sebenarnya kegiatan apa sih? Oke, kegiatan ngobrol bareng anak muda merupakan salah satu rangkaian Safe School Project Plan Indonesia yang berkolaborasi dengan Gunung Kidul menginspirasi dan didanai oleh Prudence Foundation dan Prudential melalui Plan Internasional Hong Kong. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama Sekretarian Bersama Satuan Pendidikan Aman Bencana atau Sekber SPAB Daerah Istimewa Yogyakarta, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Balai Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang ketiga, rangkaian Subschool Project Plan ini telah dilaksanakan dari bulan Oktober tahun 2022 dan akan berakhir pada April 2024. Kegiatan ini ditujukan sebagai bentuk peningkatan kesadaran melalui kampanye pengurangan risiko bencana, satuan pendidikan aman bencana, serta adaptasi perubahan iklim. Nah, beberapa rangkaian Safe School Project Plan Indonesia yang sudah dilakukan bersama komunitas Gunung Kidul Menginspirasi, antara lain yang pertama, ada kampanye Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB di Desa Ngalang Gedang Sari
yang sudah dilaksanakan pada tahun 2023, tepatnya di bulan Oktober. Yang kedua, SPAB di SMA Sederajat di Kabupaten Gunung Kidul yang sudah dilaksanakan pada bulan November sampai Desember tahun 2023. Yang ketiga, ada adaptasi perubahan iklim melalui sosialisasi dan implementasi kartu iklim pada siswa sekolah dasar Kabupaten Gunung Kidul yang sudah dilaksanakan pada bulan Februari sampai Maret 2024. Yang terakhir ada ngobrol bareng anak muda mengenai konservasi alam berbasis komunitas yang kita laksanakan pada sore hari ini. Nah, di sini aku juga ingin menjelaskan dulu nih bahwa kegiatan kali ini tuh ada door prize-nya loh teman-teman. Jadi nanti akan ada door prize untuk 3 penanya paling aktif dan hadiahnya nanti akan aku jelasin di akhir sesi. Dan juga untuk Q&A nanti atau sesi tanya jawab buat teman-teman yang ingin bertanya langsung nanti bisa menggunakan fitur raise hand di akhir sesi penjelasan materi ya. Jadi nanti setelah penjelasan kedua materi dari narasumber. Nah, dan jangan lupa juga untuk presensi nanti akan di-up di room chat di Zoom meeting ini. Oke, teman-teman. Nah, di sini sebelum kita masuk ke materi yang pertama, aku ingin mengenalkan dulu nih narasumber kita yang pertama. Dan untuk yang pertama ini juga sudah bergabung nih narasumbernya. Oke. Nah, ini ada CV dari narasumber kita. Pada sore hari ini, teman-teman bisa baca juga dari layar. Di sini aku akan memperkenalkan secara sekilas aja ya, mengenai narasumber kita yang pertama. Oke, beliau ini bernama Pak Edi Supatmo. Dan eh, tanggal lahirnya ada di Gunung Kidul, 5 Desember tahun 1977. Rumahnya ada di Tanjung Bleberan, klien, tepatnya di RT 8 RW 2. Nah, beliau ini aktif juga di beberapa organisasi dan banyak sekali pengalaman kerjanya, juga kegiatan yang telah dilakukan ya. Dan Pak Edi Supatmo ini juga merupakan alumni dari Universitas Gunung Kidul nih, dan juga pernah belajar di Yayasan Satu Nama Yogyakarta, Jejaring Rakyat Mandiri atau Jerami, serta Taruna Tani Ubud Manunggal. Nah, pengalaman kerja beliau ini pernah menjadi Kementerian Desa, reporter media kabarhandayani.com, lensamedia.com, stringer TV OneNews.com, regional Gunung Kidul, serta kolumnis Mojok.co, juga pimpinan redaksi dari rebawagi.com, lensisi.com, juga Rasana ID. Beliau ini juga merupakan penggiat dari Desa Gunung Kidul. Nah, kegiatan beliau juga udah banyak banget nih, teman-teman juga bisa baca sendiri di layar. Dan Edi Supatmo ini juga pernah mengikuti podcast loh. Di antaranya ada KH Files, ada podcast putot.mojuk.co, ada Wisnu Nugroho Beginu Kompas, juga ada Greenness.co. Nah, sebelum itu kita sapa dulu yuk Pak Edi Supatmo, apakah sudah bergabung? Oke. Ya, Halo Pak Edi, halo mungkin selamat bisa sore. di-unmute. Bisa? Halo. Ini saya manggilnya siapa nih? Pak Edi atau Pak Patmo? Kak Patmo? Kak Edi? Eh, apa ya? Om aja ya? Oke, Om Patmo ya? Oke. Jangan. Pak saja, karena udah tua. Atau Mbah itu. Om Mbah. Oke. Oke, teman-teman nanti bisa kalau misalnya ingin bertanya langsung pada narasumber kita yang pertama, bisa memanggil beliau dengan sebutan Pak Patmo ya. Nah, apakah Iya, Pak Patmo ini sudah eh, siap untuk menjelaskan materinya? siap, siap. Oke, baik. Kalau begitu, dipersilakan untuk Pak Patmo untuk menjelaskan materi mengenai konservasi alam berbasis komunitas yang ada di Resahan Gunung Kidul. Ya, selamat sore teman-teman semuanya yang sudah join di Zoom meeting ini. Terima kasih, apresiasi sebesar-besarnya untuk eh, Gunung Kidul menginspirasi juga Plan Indonesia pada acara ini. Saya sangat semangat ketika bersama teman-teman muda untuk sharing, belajar bareng tentang lingkungan. Ini jadi istilahnya nek saya sudah tua itu nanti teman-teman muda ini yang akan meneruskan, terutama generasi dari Gunung Kidul. Nah ini terima kasih atas kesempatannya dari GM. Ya, saya di Watmo dari komunitas Resan Gunung Kidul,
membawa nama daerah memang arti resan ini. Jadi mungkin banyak teman-teman yang penasaran sih sebetulnya apa sih arti kata resan itu, karena sering diidentikan dengan hal-hal yang bersifat mistis atau hantu gitu. Jadi resan itu adalah pohon besar ini. Saya sudah berikan materinya kemarin sama Mbak Latifah. Resan itu bahasa Jawa rekso atau penjaga atau rekso. Rekso itu pohon. Jadi pohon penjaga gitu. Jadi apa yang dijaga ini bisa dilihat dari foto ini. Ini adalah sumber air merunut yang berada di Banaran Layan. Ini akar pohon ini menjaga sumber air merunut yang walaupun ini terbengkelai sementara ini. Kemarin sudah kita normalisasi untuk sumber air merunutnya. Jadi arti kata resan itu dari bahasa Jawa. Next, Mbak. Oke. Nah, ini salah satu contoh pohon resan. Ini pohon trembesi yang berada di pinggir Sungai Oyo di Kelurahan Watu Sigar, Ngawen. Nah, ini menjaga das sungai. Yang dijaga apa yaitu longsor sungai, terus debit air sungai dan lain. Jadi kelihatan pohon ini meraksasa gitu. Jadi resan itu adalah idiom dari bahasa Jawa yang berarti pohon besar yang mempunyai fungsi tadi. Next. Nah, ini fungsi pohon resan. Yang pertama itu ada fungsi lingkungan. Fungsi lingkungan yaitu menjaga sumber air, kesuburan tanah, penyerap karbon dan menghasilkan oksigen, dan mitigasi bencana. Itu terkait poin nomor 3, penyerap karbon ini sangat erat kaitannya dengan isu yang dibawa secara garis besar tadi, yaitu tentang perubahan iklim. Tadi yang pemaparan di pembukaan tadi kan sudah dijelaskan kenapa akhir-akhir ini bumi mengalami pemanasan global atau climate change, perubahan iklim. Jadi intinya bahwa kandungan karbon yang ada di atmosfer ini sudah terlalu tinggi dan akan membentuk semacam selubung yang menghalangi sinar matahari untuk memantul keluar. Nah, akhirnya terjadi pemanasan global atau efek rumah kaca. Pemanasan global penyerap climate change ini akhirnya menjadi penyebab utama dari perubahan iklim. Perubahan iklim ini akhirnya menjadi banyak hal itu, bencana alam, anomali cuaca, dan yang akan mengancam ketahanan kehidupan di muka bumi, baik ketahanan pangan maupun ketahanan lingkungan dari muka bumi. Seperti itu. Jadi ini fungsinya di mitigasi bencana. Tadi menjaga air, terlihat tadi akar pohon yang menjaga sumber air, terus kesuburan tanah, menjaga unsur hara tanah agar tidak kering, agar tidak keras gitu tanahnya, itu terus menyerap karbon dan menghasilkan oksigen. Ini yang juga penting gitu. Jadi proses fotosintesis pohon itu adalah dengan bahan bakar karbon dioksida yang diserap oleh daun. Nah, diolah menjadi dalam proses fotosintesis menjadi oksigen yang dihirup oleh kita, oleh makhluk hidup. Semua makhluk hidup itu membutuhkan oksigen. Nah, ini makanya ada orang bijak yang mengatakan bahwa pohon dan manusia itu saudara. Dalam arti kita bernafas menghembuskan karbon dioksida, terus menghirup oksigen. Karbon dioksida ini diolah oleh pohon menjadi oksigen. Nah, ini sangat penting gitu. Kita kemarin pas pandemi itu kita bisa belajar gitu. Berapa harga tabung oksigen satu tabung itu? Itu kan sangat mahal dan belum tentu bisa semua orang mendapatkan. Sementara setiap hari kita menghirup oksigen yang dihasilkan oleh pohon. Nah, ini dapat kita ambil pelajaran itu. Kalau
hari ini kita bernapas berapa kali gitu. Teman-teman bernapas berapa kali kan nggak pernah dihitung itu. Itu kalau dinominalkan, dikonversi ke rupiah itu berapa kita harus membayar oksigen yang diproduksi oleh pohon. Nah, kan banyak sekali. Nah, makanya kita hanya bertugas untuk menjaga dan merawat. Oke, next. Oke, fungsi pohon resan di Gunung Kidul ini erat kaitannya dengan sejarah. Di antaranya yaitu toponimi daerah. Toponimi itu adalah nama asal-usul daerah, toponim. Ini yang diriset oleh teman-teman resan secara sederhana itu hampir 40% nama dusun, desa di Gunung Kidul ini berasal dari nama pohon. Nanti teman-teman sebutkan nih nama usul apa berasal dari dusun atau desa mana. Itu biasanya nama pohon. Banyak sekali ya. Contohnya umpamanya di Wonosari saja gitu umpamanya. Ada nama sebelum desa Sumbermulyo, dusun Sumbermulyo itu namanya Kangkoang. Itu berasal dari nama pohon koang. Pohon beringin jenis kan. Terus desa Kepek Wonosari itu dari nama pohon epek, beringin epek. Terus yang lain banyak ada Ngelorejo, Ringin Sari, Klumpit, terus apa Gayam, Gayam Harjo, Nyamplungan itu dari kata nyamplung. Hanya itu nama atau fungsi dari pohon resan sebagai toponim atau nama asal usul. Terus yang kedua yaitu tetenger atau penanda. Di beberapa daerah di Gunung Kidul, di desa bagian, terutama bagian selatan, itu biasanya pesan ini disebut sebagai petunggon, petunggon dusun atau desa. Jadi tombah yang awal dulu memulai untuk babat alas, untuk membuka pemukiman. Nah itu akhirnya ditandai, ditengeri itu dengan pohon yang biasanya itu menjadi nama dusun juga. Nah, inilah yang disebut tetenger yang sebagai spirit budaya kelokalan kita gitu loh. Jadi kita tidak bisa kita bicara soal pohon, soal konservasi ini kita tidak bisa lepas dari sejarah ataupun budaya karena lingkungan hidup kita itu sejak dulu tergantung dari daerah kita berasal gitu. Oke, next. Tentang komunitas nih. Jadi tadi eh, tema dari Zoom kali ini yaitu konservasi berbasis komunitas. Nah, ini kita akan bicara sedikit tentang asal-usul atau bagaimana komunitas Rotan Gunung Kidul ini lahir gitu. Sebelumnya saya coba sedikit membahas ini tentang logonya ini banyak yang penasaran nih, mungkin daun apa, terus kenapa ada bayinya di situ gitu, ada tali pusarnya di situ. Ini namanya daun bodi. Ini jenis ficus beringin ya. Ini beringin latinnya itu Ficus religiosa. Itu konon cerita di bawah pohon bodi ini dulu Pangeran Siddhartha itu bersemedi terus mendapat pencerahan atau enlightenment di situ sehingga menjadi Siddhartha Gautama atau asal usul dari agama Buddha atau Buddha apa itu berada di bawah pohon bodhi ini. Jadi kenapa ini kita ambil sebagai salah satu sebagai logo resan. Ini salah satu pertama alasnya ini adalah jenis dari pohon beringin. Ficus religiosa ini jenis dari pohon beringin. Secara morfologi ini ada ekornya. Jadi daun ini ada ekornya seperti air yang menetes gitu. Dan secara pengertian secara harfiah ini ada pemaknaan tentang bagaimana Pangeran Siddhartha dulu ini mendapat pencerahan di sini. Dan semoga dengan logo yang kita pakai ini kita semua mendapatkan pencerahan tentang bagaimana merawat menjaga alam gitu. Terus kenapa bayi? Bayi ini menyimpulkan generasi ya. Terus tali pusar yang
berada tulang daun yang menyambung ke tali pusar ini, bahwa pohon ini akan menjaga kehidupan generasi kita selanjutnya, anak cucu kita. Ini kehidupannya di bumi ini akan dijaga oleh pohon. Begitu. Lanjut. Nah, ini teman-teman penggiat Resan Gunung Kidul bersama warga masyarakat itu. Jadi kalau tema diskusi hari ini itu gerakan konservasi berbasis komunitas, ini Resan mencoba melakukan sebuah gerakan eh, swadaya konservasi yang berbasis masyarakat itu. Jadi bagaimana komunitas ini, semangat dari pergerakan komunitas ini akan menular ke masyarakat. Kalau bahasa kami, itu kesadaran personal dari masing-masing anggota Resan ini akan menjadi kesadaran komunal dari masyarakat. Kenapa seperti itu? Karena pertama, bahwa kita harus sadari dulu nih bahwa kesadaran tentang lingkungan, kita bicara tentang lingkungan hidup, itu kita harus memahami bahwa lingkungan hidup adalah di mana tempat kita hidup. Ini penting sekali. Jadi kalau kita bicara lingkungan, tapi kita membicarakan lingkungan hidup, oke lah ini kita bicara soal iklim global ya, tapi saya umpamanya sebagai warga Gunung Kidul, saya bergerak aktif di apa aktivis lingkungan di Kutub Utara umpamanya, itu kan jauh. Dan saya tidak paham itu, tidak tahu itu apa bagaimana setiap harinya itu. Makanya saya bicara tentang uh, lingkungan hidup itu di mana tempat kita hidup itu. Jadi Ran itu membawa nama Gunung Kidul. Ini menjadi penting bahwa bagaimana kita memahami bahwa pergerakan ini memang Gunung Kidul gitu. Awang Gunung Kidul saja kita udah enggak kewalaan gitu loh. Nah, nanti spirit atau semangatnya ini bisa ditularkan ke teman-teman di luar daerah, dan yang menjadi pelaku utamanya itu juga teman-teman yang lain itu. Umpamanya ini tertular ke Kulon Progo ini. Ada itu Mas Aji Prastyo, Lemah Teles, IG-nya Lemah Teles. Komunitas penanam pohon Lemah Teles Kulon Progo. Itu dulu awalnya ikut kegiatan Resan beberapa kali, terus dia pulang, terus membangun gerakan yang hampir mirip dengan Resan. Bukannya itu merelasi atau endam dari gerakan Resan. Terus yang paling penting lagi adalah berbasis masyarakat. Jadi bagaimana masyarakat ini nantinya akan menjadi pelaku utama atau subjek utama dari konservasi ini kepada lingkungannya sendiri gitu. Jadi bagaimana masyarakat memahami, terus menyadari lah akhirnya ketika sadar ini akan menjaga atau merawat lingkungan masing-masing dia. Jadi ini pemahaman bahwa lingkungan hidup adalah tempat di mana kita hidup. Gitu. Lanjut. Nah, ini anggotanya adalah, ini bahasanya rada aneh. Galau ini. Anggotanya adalah pribadi-pribadi yang punya kegelisahan yang sama tentang keadaan lingkungan masing-masing. Nah, ini kesadaran personal yang saling bertaut, berjejaring, dan kemudian menjadi sebuah gerakan bersama. Ini penting ketika bahwa kita tahu bahwa Resan Gunung Kidul ini lahirnya itu bisa dikatakan secara organik. Maksudnya organik itu memang tidak ada yang menginisiasi dari pihak apapun, funding atau pihak pemerintah ataupun. Jadi ini pribadi-pribadi kami ini adalah pribadi-pribadi yang punya kegelisahan yang sama tentang keadaan lingkungan masing-masing. Jadi umpamanya saya di Pelayan, rumah saya di Pelayan kan. Terus ada teman yang di Ngelipar, ada teman yang di Semanu, ada teman yang di Panggang. Nah ini punya kegelisahan yang sama dan mereka akhirnya kita terkontak gitu dengan media sosial kita itu masing-masing, kita terkontak, terus ngobrol, wedangan ini menjadi budaya Gunung Kidulnya. Ini wedangan terus akhirnya berjejaring dan kemudian menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi bagaimana kita
menyadari bahwa kita harus berangkat dari kesadaran personal gitu. Nanti menjadi sebuah gerakan bersama. Jadi tidak organisasi, teman-teman ya, bukan organisasi resmi, tidak ada ADART-nya, tidak ada struktur pengurusnya. Kami cuma punya grup WA, sama punya apa keinginan untuk selalu ketemu, ngobrol, gitu, wedangan. Seperti hari ini saya wedangan di Sinambi Wedangan. Teman-teman mungkin sering ke sini ya. Ini markas dari teman-teman Resan itu banyak yang di Sinambi ini sering ketemu, interaksi kita di Sinambi. Ini ada beberapa gambar dari teman-teman. Baterai sih. Bentar baterai saya loh. Oke, next. Ya, ini marwah gerakan. Jadi ini memang ditulis agak dengan bahasa yang mungkin terlalu sebetulnya. Jadi mana sih? Agak miring. Ya, kerelaan adalah nafas dari gerakan, terus gotong royong adalah spirit, dan rasa pasduluran ini adalah sebagai pengikatnya. Volunteer ya, pesan itu adalah kerja-kerja relawan, kerja-kerja tidak ada paksaan dari siapapun. Ini menjadi nafas dari gerakan. Jadi dengan kerelawanan ini diharapkan nanti akan hidup. Gerakan ini akan terus hidup karena akan terus bernafas. Terus gotong royong ini adalah spirit kami. Jadi apa yang bisa disumbangkan untuk gerakan. Tidak harus dalam bentuk materi, bisa dalam bentuk waktu, tenaga, pikiran, tempat, space, dan lain-lain itu bisa disumbangkan untuk menjadi andil dalam gerakan ini. Royong ini adalah spirit kami dalam melakukan gerakan-gerakan konservasi itu, aksi konservasi. Terakhir ini ada rasa pasduluran adalah pengikatnya. Jadi bagaimana kita itu merasa harus bersaudara. Kita mempunyai rasa tanggung jawab yang sama terhadap alam ataupun lingkungan gitu. Karena ini menjaga alam sejatinya adalah menjaga kehidupan keseluruhan. Terus Resan Gunung Kidul bukan organisasi formal, tadi sudah saya sampaikan. Tapi ada tapinya ini. Kan Gunung Kidul bukan organisasi formal, non-profit, kita tidak mencari keuntungan apapun di situ. Terus terbuka untuk menjalin kerjasama ini. Ini penting, terbuka untuk menjalin kerjasama dengan pihak manapun, tapi dalam kerangka komitmen, niat, dan tujuan yang sama. Berdasar dengan kaidah-kaidah setara, saling menghargai dan menjaga marwah masing-masing entitas. Ini menjadi penting. Bentuk dari keterbukaan kami, ini masih dalam ranah-ranah seperti ini. Jadi ini banyak teman-teman yang bergabung dengan membawa entitas masing-masing, umpamanya. Beberapa kali sudah ikut kegiatan nanam di Semanu kemarin. Jadi tanpa kehilangan entitas mereka, entitas GM-nya, itu masih bisa untuk ikut kegiatan gitu. Jadi kita tidak berani untuk mengakui sisi bahwa M itu saya organisasi dari Resan loh, enggak, itu enggak seperti itu. Yang paling bisa dilihat ya ini tentang di Sinambi ini. Sinambi Farm ini adalah entitas sendiri dulunya. Sebelum gabung dengan Resan ini, Sinambi Farm ini entitas sendiri yang anggota-anggotanya ini ingin bergabung dalam gerakan konservasi lingkungan, dan mereka hadir dengan masih membawa entitas Sinambi Farm, tapi lebur dalam kegiatan Resan Gunung Kidul gitu. Jadi terbuka gitu. Seperti itu. Lanjut. Oh iya, ini sudah habis ya waktunya. Lalu sebetulnya enggak Zoom nih harusnya ini. Ini asik, temanya bagus, pertanyaan anak muda gitu. Ini menanam pohon, terus bisa di-scroll aja. Aksi-aksi kita menanam pohon.
Nah, ini membersihkan, mengeruk kembali, merawat sumber mata air. Ini banyak terjadi Gunung Kidul yang katanya kesulitan air itu ternyata mempunyai ratusan sumber air yang ditelantarkan atau tidak diaruhke lagi. Nah, ini yang terjadi seperti ini. Ini sumber air atau umbul komplet dan sumber air belik kepil di daerah Pelayan. Ini kita gali kembali, airnya keluar kembali, dan semoga bisa dimanfaatkan. Scroll terus. Ini membuat pembibitan. Nah, ini kemandirian ini kita tumbuhkan dengan kita bagaimana membuat pembibitan sendiri. Jadi bagaimana ketika ada kegiatan ini kita tidak tergantung dari pihak lain, walaupun kita membuka diri untuk menerima sumbangan pohon dari pihak lain. Tapi paling tidak kita sudah bisa mandiri untuk membuat bibit. Scroll lagi. Membangun jaringan yang tadi saya sampaikan, kita tidak anti terhadap siapapun. Pemerintah pun ini Pak Wakil Bupati ini dari Susanto yang menanam pohon juga bersama teman-teman, terus komunitas lokal, ini ada pemangku adat, ada juru kunci, ada banyak-banyak lain yang ikut dalam kegiatan bareng-bareng. Scroll lagi. Nah, ini yang sering menjadi pertanyaan. Sebetulnya ini yang perlu dibahas gitu. Teman mahasiswa ini banyak yang gabung ke Pak. Nanti ada upacara ngelangse enggak itu. Nah, ini sebetulnya ini nanti mungkin bisa dibahas di sesi pertanyaan kalau ada pertanyaan. Yang jelas kita strategi ini sebagai pendekatan budaya gitu. Kita mencoba masuk ke masyarakat dengan budaya mereka gitu. Istilahnya kita belajar kembali untuk mengenal akar budaya kita ya. Kayak adiluhung leluhur tentang merawat alam, karena yang kami temukan di gerakan ini bahwa merawat alam itu budaya leluhur ini sudah sangat sempurna seimbang. Teknologi tidak bisa mengalahkan bagaimana leluhur ini memikirkan merawat dan menjaga keseimbangan alam. Yang kita sekarang tahu itu kita mengeksplorasi alam. Tapi tetap untuk menjaganya ini sulit. Gitu. Scroll lagi. Nah, ini teman-teman sekolah. Nah, ini ada beberapa teman-teman sekolah yang terakhir ini anak-anak SMA 1 Ekamas dan ikut kegiatan. Ini menjadi penting. Jadi saya semangat tadi ketika ini Zoom kali ini melibatkan banyak anak-anak muda. Ini memang menjadi tujuan kami. Yang tua-tua seperti saya, teman yang lain ini akan semakin berkurang energinya dan meneruskan itu teman-teman muda. Scroll terus. Nah, ini peran generasi muda yang harus kita bangun bersama-sama, bahwa pemahaman bahwa alam ini sebagai ruang hidup bersama. Dan harus berusaha kita menjaga untuk mewariskan ke generasi berikutnya. Jadi kita tidak boleh nih egois. Alam ketika ini kita hidup ya kita harus mengeksplorasi banyak hal. Nah, alam tanpa harus menjaga. Karena alam ini akan kita wariskan. Nah, bahasanya dulu itu alam ini bukan warisan, tapi apa ya? Diwariskan, harus kita wariskan. Ini implementasi dari kesadaran tentang lingkungan ini, teman-teman saya mari bersama-sama untuk melakukan aksi walaupun kecil itu dalam bentuk kecil tapi positif, membuka diri, diskusi, menciptakan ruang inovatif, kolaboratif sesuai konteks zaman. Nah, sekarang jadi ini poin terakhir ini bagaimana kita sebagai anak-anak muda sekarang ini sesuai dengan konteks zaman kita hidup sekarang, tapi tetap membawa nilai atau melestarikan kearifan lokal. Ini menjadi penting. Kolaborasi ini yang akan menjadikan sesuatu untuk zaman sekarang ini, tanpa meninggalkan kearifan lokal. Next. Briefing museum, jadi alam sebagai ruang hidup yang membentuk sejarah panjang peradaban, tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini bagaimana kita mempunyai pengertian bahwa alam dan elemen-elemen di dalamnya ini adalah entitas yang hidup. Pohon ini hidup, satwa
tanah itu hidup karena di dalamnya ada banyak zat organik, ada mikroorganisme pembangun yang mempunyai peran masing-masing dalam menjaga harmoni keseimbangan secara makro semesta ini. Jadi kita harus mempunyai pandangan atau pemikiran bahwa entitas lain di luar kita, di luar manusia ini adalah bersifat hidup dan mempunyai peran masing-masing untuk menjaga harmoni keseimbangan secara makro, secara keseluruhan. Alam yang sekarang terjadi ini kan pemanasan global, perubahan cuaca ini karena keseimbangannya terganggu, balancingnya terganggu. Nah ini apa yang terganggu, apa yang hilang? Nah ini yang isu yang sedang kita bicarakan. Gitu. Bagaimana kita upaya-upaya aksi-aksi ini walau kecil positif ini akan menjadi semacam semangat bareng untuk kembali mengembalikan keseimbangan alam agar menjadi harmonis. Mungkin itu, dan matur nuwun, terima kasih sudah agak waktunya agak molor karena asik sebetulnya. Ya, salam resan, salam lestari. Baik, wah, luar biasa sekali ya untuk materinya pada sore hari ini yang sudah disampaikan oleh Kak Patmo ya, Kak Patmo. Oke. Nah, Resan sendiri itu merupakan gerakan swadaya ya, Pak, yang fokus Ya, terhadap konservasi sumber daya air yang ada di Gunung Kidul. Nah, dan itu juga gerakan ini berawal dari kesadaran masing-masing personalnya yang saling bertaut dan berjejaring ya. Eh, Tadi kan di strategi ini ada nih, yaitu pendekatan budaya, adat seni, dan kearifan lokal. Nah, mungkin Pak Patmo bisa memberitahu teman-teman yang di sini, apakah masih ada gitu budaya dan atau adat yang masih lestari di Gunung Kidul yang berkaitan dengan konservasi alam ini, seperti itu. ya, banyak. Gunung Kidul itu mempunyai basic budaya agraris atau pertanian. Nah, ketika kita bicara alam itu, agraris ini tidak bisa dipisahkan. Rasulan yang ada di Gunung Kidul. Rasulan itu kan ucapan syukur gitu. Upacara syukur setelah panen. Jadi leluhur kita itu mempunyai pemahaman bahwa bersyukur itu harus diwujudkan, tidak hanya dari perkataan gitu. Dan salah satu tertinggi dari bersyukur itu adalah memberi. Pemahaman bersyukur tertinggi itu adalah memberi. Nah, upacara rasulan ini biasanya dilakukan di tempat-tempat yang berkenaan dengan pertanian, sumber air umpamanya di bawah pohon resan, di samping sumber air dan lain. Itu bagaimana semua yang datang ini dikasih makanan yang terbaik dari yang dipunya oleh para petani. Ini ucapan implementasi dari ucapan syukur yang diwujudkan oleh masyarakat secara arif gitu. Terus upacara adat yang lain ada serabi kocor yang kemarin banyak dilakukan ketika musim hujan mundur akibat anomali cuaca. Kemarin kan sempat ada gagal panen juga para petani. Nah, ini banyak tempat yang mengadakan upacara adat serabi kocor atau minta hujan. Terus besek namanya besek telaga, besek sumber, dan lain-lain. Semuanya itu berkenaan dengan air, sumber air. Karena masyarakat kita itu masyarakat agraris. Itu Mbak Anin Baik, bisa. Pak Patmo. Oke, tadi untuk penjelasannya ya teman-teman. Jadi di Gunung Kidul sendiri itu masih banyak sekali adat atau upacara syukur terkait dengan alam, yaitu salah satunya ada rasulan sendiri yang biasanya dilaksanakan di dusun atau perdesa gitu. Nah, oke, baik. Aku ingin mengingatkan kembali kepada teman-teman untuk presensi. Nanti jangan lupa ya, nanti akan di-share di room chat. Dan oke, ini sudah di-share nih presensinya, jangan lupa diisi ya teman-teman. Dan aku juga ingin ingatkan kembali soal tanya jawab. Teman-teman bisa
eh, menuliskan pertanyaan dulu di room chat, nanti aku bantu untuk menghubungkan ke narasumber. Dan jangan lupa ada door prize juga untuk 3 orang penanya paling aktif pada kegiatan sore hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi yang kedua nih, aku ingin memperkenalkan dulu untuk kenali. Oke, wah ini sudah muncul nih teman-teman, CV-nya ada di layar. Teman-teman juga bisa baca sendiri ya dari layar, dan ini luar biasa sekali wah experience-nya, dari pengalamannya juga, organisasinya. Wah ini luar biasa sekali ya untuk narasumber kita yang berdua ini. Oke, aku ini memperkenalkan dulu. Beliau namanya adalah Kak Muhammad Rifki Rafida, yaitu merupakan Mapala dari Fakultas Geografi di Universitas Gadjah Mada. Nah, pengalaman beliau yang akhir-akhir ini diikuti itu ada Assistant Expert in Preparing Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah atau RPJPD Dokumen and Seruyan. Juga ada Cave Surveyor of Card Research Group, Faculty of Geography Gadjah Mada University. Ini dari organisasinya sendiri untuk beberapa tahun terakhir ini. Yang diikuti adalah Head of Operation on Mahasiswa Pecinta Alam atau MAPALA Faculty of Geography Gadjah Mada University. Dan tahun kemarin juga ikut Cluster Koordinator on KKN PPM UGM in Sepaku Distrik Penajam Pasir Utara Kalimantan Timur ya. Dan juga ada special reward juga yang pernah diraih oleh Kak Muhammad Rifki, yaitu ada special reward the best presentation of structural geology research in Sagasitas Research Competition tahun 2019. Ada juga the best paper of the geoscience and environmental management symposium in the topic human geography in 8th International Conference on Science and Technology pada tahun 2022. Juga penghargaan yang pernah diraih Dean of the National Citation in the section of Environment Xavier Faculty of Geography in UGM tahun 2019. Nah, pada sore ini Kak Rifki akan menjelaskan mengenai gua bawah tanah, yaitu bagaimana cara kita untuk bisa mengkonservasi mengenai gua bawah tanah, khususnya yang ada di Gunung Kidul sendiri. Oke, Kak Rifki sudah bergabung. Oh ya, sudah bergabung. Oke, mungkin bisa unmute Kak Rifki. Oke, halo selamat sore Kak Rifki. Selamat sore. Ya, bagaimana kabarnya Kak? Apakah lancar hari ini puasanya? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah. Oke, Kak Rifki gimana nih? Udah siap belum untuk menjelaskan materi pada sore hari ini? Oke, siap. Oke, baik Kak Rifki, dipersilahkan untuk penjelasan materi yang kedua pada Memberikan waktu dan ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat meski sedang menjalankan ibadah puasa. Sebelumnya tadi sudah dikenalkan nama saya Rifki, saya dari mahasiswa pecinta alam Fakultas Geografi UGM dan sebelumnya baru atau telah aktif berkegiatan di bidang penelusuran gua sejak di bangku SMA kelas 2. Jadi dulu saya alumni dari SMA 1 Wonosari dan sekarang kuliah di program studi pembangunan wilayah Fakultas Geografi UGM. Nah, mungkin untuk hari ini kita mungkin lebih ke sharing-sharing aja karena mungkin sedikit mengenai konservasi gue basis komunitas karena mungkin pengalaman saya juga masih jauh ibaratnya dari Pak Patmo dan juga teman-teman yang mungkin sudah mulai kegiatan penelusuran gue sejak dulu. Mungkin jadi di sini kita nanti akan diskusi saja. Mungkin slide selanjutnya. Oke teman-teman, jadi Gunung Kidul itu memiliki bentang alam kars
yang sudah dinobatkan menjadi warisan dunia sejak September 2015. Statusnya menjadi UNESCO Global Geopark Gunung Sewu. Jadi cangkupan dari si Geopark Gunung Sewu ini mulai dari Parangtritis di sebelah barat sampai ke Pantai Telengeria kalau nggak salah di Pacitan di sebelah timur. Jadi kawasan ini dicirikan dengan bukit. Kalau di Gunung Sewu ini bentuknya seperti kubah. Kemudian ada juga yang namanya gua-gua bawah tanah dan juga aliran sungai bawah tanah. Saat ini mungkin gua yang udah terdata itu sekitar 1.160 gua dengan berbagai bentuk dan ukuran menurut laporan dari Yulianto tahun 2011. Tapi mungkin untuk tahun 2023 ini saya masih kurang tahu update-nya. Pasti mungkin sudah bertambah dari jumlah sebelumnya. Slide selanjutnya. Oke, untuk macam-macam gua sendiri di sini mungkin bermacam-macam teman-teman, mulai dari ukurannya yang panjang hingga berkilo-kilo, seperti gua Beribin, sumber air dari Kecamatan Semanu, chamber namanya, yaitu seperti di Gua Rancang. Kemudian ada juga yang digunakan untuk sumber air seperti di Gua Seropan ataupun Gua Pulau Jajar, dan juga mungkin ada yang digunakan sebagai wisata seperti mungkin teman-teman tidak asing dengan Gua Pindul, Gua Kalisuci, dan mungkin di sini masih banyak lagi ya, ada Gua Ngingrong, dan ini yang mungkin gua yang paling eksotik yang bahkan sampai menarik minat mancanegara itu adalah Gua Jombang. Oke, slide selanjutnya. Nah, teman-teman, dari berbagai macam gua-gua tadi, itu sebenarnya apa sih urgensi atau mungkin pentingnya gua atau konservasi gua dalam kehidupan sehari-hari? Nah, mungkin kalau gua-gua di Gunung Sewu ini sebenarnya memiliki fungsi ekologis atau semacam penyedia jasa lingkungan bagi manusia yang tinggal di sekitarnya. Slide selanjutnya. Oke, yang pertama tadi mungkin ini juga hampir sama dengan manfaat dari pohon yang dijelaskan oleh Pak Patmo tadi ya. Jadi memang salah satu fungsinya adalah sebagai tempat penyerapan karbon dioksida. Jadi gua itu membutuhkan gas CO2 untuk proses pelarutan yang namanya itu disebut proses karstifikasi. Jadi kalau untuk proses mendukung pembentukan ornamen-ornamen gua, mungkin teman-teman tidak asing dengan istilah stalaktit, stalagmit itu membutuhkan yang namanya proses pelarutan. Nah, oleh karena itu, kalau tidak salah kawasan Kars itu khususnya gua itu memberikan jasa pengatur iklim yang mana karena mampu mengurangi emisi gas rumah kaca di atmosfer. Oke, selanjutnya. Yang kedua di sini sebagai tempat penyimpanan sumber air. Jadi memang potensi air terbesar itu bersumber dari mata air dan sungai bawah tanah. Jadi memang kontribusi terhadap ekonomi Kars di Gunung Kidul itu mencapai 95% itu untuk sumber air karena memiliki kondisi wilayah yang mungkin kalau teman-teman belajar geografi, kalau di tempat kami itu wilayahnya emang jarang ditemui sungai permukaan. Jadi sebenarnya memang batuan gamping ini itu menyerap air ke bawah permukaan sehingga sumber-sumber air bawah tanah itu merupakan potensi yang sangat besar untuk kawasan Kars khususnya di Gunung Sewu. Oke, slide selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini yang ketiga teman-teman ada yang namanya sebagai tempat penyumbang ekosistem yang unik teman-teman. Jadi dengan kondisi lingkungan yang khas itu gua memiliki ekosistem yang unik dan juga memiliki yang namanya iklim kecil. Jadi dia memiliki iklim-iklimnya sendiri yang mana memang iklim ini tuh rentan sekali terjadi perubahan dari luar.
Jadi keanekaragaman hayati yang ada di dalam itu telah mengalami yang namanya eh, proses adaptasi yang panjang. Sebagai contoh, mungkin di sini ada beberapa tangkapan hewan-hewan yang pernah kami tangkap. Itu contohnya seperti ada jangkrik. Di sini jangkriknya sudah mengalami proses modifikasi, teman-teman. Jadi antenanya lebih panjang, kemudian organ eh, untuk bergeraknya juga lebih panjang. Kemudian di sini yang di pojok kanan bawah juga ada juga ini udang yang udah mungkin sangat lama beradaptasi di dalam gua. Saking lamanya itu mengalami modifikasi organ tubuh menyesuaikan dengan gelapnya habitat gua. Jadi hilangnya pigment itu sampai berwarna seperti udang albino. Kemudian hidupnya itu terbatas dengan sumber daya yang terbatas menjadi yang namanya hewan endemik di kawasan Kars Gunung Sewu. Ada juga mungkin ini yang ikan-ikanan seperti lele, ikan ternak itu pernah juga terbawa banjir masuk dan hidup di dalamnya. Ada juga yang cuma singgah seperti kata ataupun kelelawar yang mana itu hanya untuk istilahnya bernaung saja di dalam gua. Oke, selanjutnya. Oke, kita masuk tadi setelah mempelajari soal fungsi dan potensi dari gua, sekarang mungkin lanjut ke bahayanya. Berikut mungkin ada beberapa bahaya yang bisa aku rangkum dari beberapa kejadian. Barangkali nanti teman-teman ada ya, memang ada tambahan juga bisa menambahkan. Yang pertama itu ada yang namanya sinkhole atau amblesan. Jadi seperti gambar di sebelah kanan itu terjadi karena adanya proses erosi pada masa batuan. Jadi karena dilalui oleh air melewati rekan-rekan gitu, biasanya memang sering terjadi di kawasan kas, terus kemudian dari tanah sendiri ambles. Itu tentu saja kan teman-teman bahaya untuk ya barangkali untuk properti, siapa tahu di bawah rumahnya itu ada semacam gua dan kita tidak tahu dan terjadi amblesan itu kemungkinan sangat merugikan. Kemudian selanjutnya kekeringan berkepanjangan. Jadi teman-teman apabila gua itu sudah tidak mampu menjalankan fungsi ekologisnya tadi yang 3 tadi itu istilahnya akan terjadi mungkin hilangnya sumber air di bawah tanah karena fungsi gua tadi adalah sebagai tempat penyimpanan air. Apabila memang gua itu sudah tidak aktif, maka air tersebut mungkin sudah tidak dapat ditampung di dalam gua lagi. Kemudian yang ketiga, perubahan ini itu karena gua itu sudah tidak aktif, maka nanti proses tadi pelarutannya itu akan hilang dan tidak berlanjut lagi sehingga tidak ada penyerapan CO2 ataupun menyebabkan mungkin emisi gas rumah kaca ini tidak berkurang. Dan yang terakhir untuk kerusakan ekosistem itu berakibat sampai kepada punahnya biota-biota endemik seperti hewan-hewan yang di slide sebelumnya. Oke, lanjut. Nah, mungkin teman-teman ini mungkin apa yang bisa kita lakukan khususnya sebagai pemuda ya berbasis komunitas untuk melakukan konservasi juga. Slide selanjutnya. Oke, mungkin ini ada beberapa aktivitas yang mungkin sudah sempat saya dan teman-teman lakukan sejak duduk di bangku 1 SMA. Yang pertama itu berperan aktif dalam peningkatan kesadaran. Jadi memang pemuda itu kan berperan sebagai agen perubahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konservasi gua. Nah, bentuk peningkatan kesadaran ini bisa berupa mungkin mengajak FGD atau diskusi, kemudian mungkin melakukan sosialisasi atau bisa menggunakan semacam workshop atau seminar. Nah, ini gambar-gambar ini dari kanan atas kami sedang sosialisasi untuk konservasi kawasan geopark khususnya di Gua Kalisuci. Terus untuk yang foto di bawah ini ada forum group discussion dengan teman-teman Mapala Jawa Tengah.
itu mengenai pemetaan gua. Lanjut. Selanjutnya mungkin teman-teman bisa berpartisipasi dalam kegiatan penelitian karena pemuda itu bisa terlibat langsung untuk kegiatan di bidang cabang ilmu gua atau yang namanya speleologi. Jadi ini beberapa kegiatan yang mungkin atau penelitian yang bisa dilakukan dan sudah saya dan teman-teman lakukan itu kegiatannya seperti penelitian tentang biota, mungkin inventarisasi keagamaan, atau mungkin menganalisis peran dalam gua, atau mungkin belajar soal lorong-lorong gua, sungai bawah tanah, dan sebagainya yang bisa menyumbang keilmuan untuk penelitian selanjutnya. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya mungkin teman-teman juga bisa memulai inisiasi program konservasi. Jadi pemuda itu bisa membantu dalam merancang atau melaksanakan program konservasi gua. Jadi misalnya ini untuk foto yang di sebelah kanan atas ini kami sedang bersih gua. Ini saat saya masih SMA di komunitas pecinta alam Pawana itu melakukan bersih-bersih gua di Gua Jelamprong. Kemudian untuk yang di sebelah bawah ini kita kolaborasi dengan komunitas penelusuran gua di DIY bersama dengan dari UNY namanya BSG Biologi Studi dan Gruppen kalau nggak salah, yaitu fokusnya ke biota-biota gua itu menghasilkan pemetaan rawan untuk mungkin kepunahan atau juga terganggu. Oke, selanjutnya next. Nah, yang terakhir teman-teman mungkin di sini adalah mematuhi dan menjalankan standar operating procedure karena mungkin pemuda itu wajib ya taat dan patuh terhadap SOP yang ada saat berkegiatan di gua demi keselamatan dan keamanan sendiri maupun guanya. Jadi teman-teman memang ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan ketika teman-teman sedang melakukan kegiatan penelusuran gua. Yang pertama yang jelas teman-teman harus bertindak sewajarnya karena kita harus paham pembentukan gua itu tidak sebentar. Jadi bahkan pertambahan 1 mili untuk batuan kapur itu membutuhkan waktu hingga 10 tahun atau bahkan mungkin butuh hingga ribuan tahun. Jadi memang gua ini udah terbentuknya sangat lama dan kita tentu saja harus menjaga dan juga menghormati segala apapun yang ada di dalamnya. Tidak boleh mengambil apapun kecuali foto, tidak boleh meninggalkan apapun kecuali jejak, dan tidak boleh membunuh apapun kecuali waktu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti selanjutnya kita diskusi terbuka saja, teman-teman. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Rizky atas penjelasannya untuk materi kita yang kedua ini, yaitu mengenai konservasi alam di gua bawah tanah ya. Berarti memang konservasi gua bawah tanah ini penting karena gua sering menjadi habitat bagi spesies-spesies yang unik dan langka ya, Mas. Dan selain itu juga gua mungkin menyimpan sejarah geologis juga arkeologis serta memiliki nilai penting dalam konservasi bawah tanah dan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan seperti itu. Dan ternyata gue itu memiliki faktor yang penting juga ya untuk keberlangsungan alam. Baik, teman-teman, buat ingin yang bertanya langsung, mungkin bisa mengaktifkan raise hand-nya, fitur raise hand. Juga jangan lupa untuk presensi ya. Untuk presensi linknya sudah dibagikan di room chat. Dan jangan lupa juga kita ada door prize nih untuk 3 penanya paling aktif juga yang akan mendapatkan hadiah nih, hadiah khusus dari teman-teman dari Youth Plan Indonesia. Oke, nih untuk presensinya sudah di-share. Teman-teman bisa langsung isi. Dan oke, mungkin ada yang mau bertanya, bisa mengaktifkan raise hand-nya.
Oh, oke, ini ada yang bertanya nih. Oke, untuk pertanyaan untuk Kak Patmo nih, dari Kak Heni Fatmawati. Oke, izin bertanya kepada Pak Patmo, bagaimana mengajak kami sebagai generasi muda untuk tetap menjaga lingkungan sekitar, mengingat banyaknya generasi muda yang acuh terhadap terhadap lingkungan saat ini. Baik, Pak Patmo mungkin bisa on cam dan unmute untuk menjawab pertanyaan dari Kak Heni. Ya, ya, bentar, bentar. Ya, bisa? Oke. Bisa, Mbak? Bisakah? Bisa didengar? Oke, bisa. Bentar. Oh ya. Mana sih? Oke, mungkin akan saya bacakan ulang ya, Pak, untuk pertanyaannya. Pak Patmo, apakah sudah siap? Ya, ya, siap. Oke, saya bacakan kembali untuk pertanyaannya ini dari Kak Heni Fatmawati. Ya. Izin bertanya kepada Pak Patmo, bagaimana mengajak kami sebagai generasi muda untuk tetap menjaga lingkungan sekitar, mengingat banyaknya generasi muda yang acuh terhadap lingkungan saat ini. Baik, Pak Patmo, mungkin bisa langsung dijawab saja. Ya, tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita bicara lingkungan hidup, maka kita harus mengenali lingkungan masing-masing. Lingkungan di mana tempat kita hidup. Gitu. Jadi kita tidak bisa nih sebagai orang tua itu langsung menjustis bahwa generasi muda sekarang itu sudah tidak peduli dengan lingkungan. Tidak bisa seperti itu. Mungkin mereka hanya kurang tahu saja. Gitu. Jadi bagaimana kita nanti bisa belajar bareng. Yang pertama yaitu adalah minum dulu, oke, teman-teman muda ya. Jadi memang kompleks sekarang zamannya bahwa anak-anak muda itu godaane nek cara bahasane itu terlalu banyak untuk zaman sekarang. Maksudnya untuk ikut ngurusi lingkungan itu. Nah, bagaimana mindset ini dirubah dulu teman-teman muda bahwa kesadaran tadi, ayo kita bangun bareng-bareng, wilayah kita tumbuhkan itu. Kita harus peka terhadap lingkungan hidup masing-masing gitu loh. Bagaimana umpama tetangga jenengan itu ada yang tidak punya air. Kenapa tidak punya air? Atau sungai di desa jenengan itu kering. Oh, kenapa kering lah itu? Ketertarikan ini mari kita bangun bareng-bareng terus itu. Dan kami selalu siap untuk bagaimana menemani teman-teman muda ini untuk mengenali. Kita belajar bareng-bareng ya. Saya tidak guru, bukan yang lebih pintar enggak, tapi kita belajar bareng-bareng. Yang jelas ya dari pemikiran dulu. Tolong untuk teman-teman muda open untuk soal lingkungan ini. Ada minat lah untuk apa tahu tentang lingkungannya. Itu dulu. Nanti prosesnya kita bareng-bareng lagi gitu. Ya. Kalau dari cara bagaimana mengajak ya, kita media sosialnya ada. Kita terus beberapa kegiatan yang banyak melibatkan anak-anak muda juga. Dari situ, itu nanti ada diskusi lah. Jadi jangan HP-nya jangan digunakan untuk ngegame terus, mabar terus, terus sempatkan waktu atau bermedia sosial terus, enggak, sempatkan waktu untuk berdiskusi, ngobrol, interaksi. Jadi interaksi antar teman, bahkan untuk interaksi dengan yang lebih tua gitu. Itu harus gitu. Karena kalau terlalu asik dengan HP itu nanti ya akan asik dengan dunianya sendiri, akan asik dengan tidak peduli dengan lingkungannya gitu. Apa yang terjadi di lingkungan itu sudah kalah di bagaimana banyak aksi dengan teman-teman saya, dengan teman-teman yang di atas, dengan diskusi-diskusi yang positif. Itu dan DM ini sudah memulai kok, ini sudah luar biasa. Itu Mbak ya Anin. Baik, Bapak, luar biasa sekali ya. Oke, Kak Heni.
Jadi, untuk jawabannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Atmo. Kita sebagai generasi muda itu memang harus memiliki kesadaran dan mau mengenali lingkungan kita masing-masing juga. Selain itu juga kita harus peka ya terhadap lingkungan. Jadi, kita paling utama adalah memiliki kesadaran terlebih dahulu terhadap pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Oke, terima kasih Pak Patmo. Dan ini juga ada yang bertanya lagi dari Kak Sierra dari Girisubo. Ditanyakan lagi untuk Pak Patmo. Iya. Izin bertanya, apakah adanya pembangunan seperti JJLS seperti itu turut mempengaruhi kelestarian alam di sekitar kita, khususnya kawasan Gunung Kidul? Dan untuk pertanyaan kedua, kira-kira apa saja yang menjadi hambatan teman-teman Resan dalam aksi konservasi alam? Kemudian upaya apa yang dilakukan oleh teman-teman Resan untuk seperti itu Pak Patmo? Siap. Ya. Bisa saya jawab? Ya, kayak JJLS, ya, ini kan yang disampaikan Mas Rifki ya tadi ya. Nah, itu kan tentang kawasan kars itu, tentang fungsi ekologi dari kawasan kars. Tapi kita juga harus tahu bahwa pembangunan itu memang sebuah keharusan. Ini menjadi penting ya. Jadi kita tidak, ketika kita nanti berteriak-teriak tentang membela kawasan kars dan lain-lain itu kita menjadi anti pembangunan gitu, tidak bisa juga. Karena dari sisi yang lain ternyata itu juga akses CCLS ini juga banyak membantu masyarakat. Nah, apa yang harus kita lakukan sebetulnya itu adalah bagaimana menjadi penyeimbang di pembangunan ini. Jadi kita harus tahu sih hakikat pembangunan itu seperti apa. Contohnya bagaimana menempatkan ruang-ruang hidup ini menjadi elemen pembangunan. Jadi kita tidak harus berpikir bahwa elemen-elemen hayati ini juga menjadi unsur utama pembangunan. Jadi nanti akan ada win-win solusi bagaimana pembangunan ini akan bisa berjalan, tapi kelestarian lingkungan juga bisa terjaga. Salah satu contoh sederhana yang bisa dilakukan nih, umpamanya menanam pohon di sepanjang JJLS. Itu saya kira lebih bermanfaat, akan bermanfaat daripada kita memprotes hal itu sampai demo atau yang lain. Nah, itu saya kira akan lebih bermanfaat ketika kita teman-teman untuk apalagi mengajak yang lain untuk menanam pohon di sepanjang JJLS sebagai antisipasi longsor, juga cuaca biar tidak terlalu panas dan lain-lain. Seperti itu untuk karena isu JCLS dari teman dari Girisubo ini memang kena ya untuk JCLS itu. Dan ini kapasitas kita itu ya tidak mampu untuk menggagalkan perubahan. Yang bisa kita lakukan adalah memberi warna dengan sesuatu yang itu bermanfaat dan menempatkan elemen-elemen hayati kita ini, elemen-elemen hidup ini menjadi elemen utama dari pembangunan, khususnya di lingkungan Girisubo umpamanya seperti itu. Terus untuk hambatan gerakan sama. Jadi karena terlalu kompleks ya keadaan zaman sekarang, keadaan yang sudah berbeda gitu. Jadi untuk hambatan ini terlalu banyak kalau diceritakan. Jadi kami dalam diskusi-diskusi ini, hambatan ini kami ajak untuk guyon saja. Gitu. Nah, jadi bagaimana energi yang kita miliki ini kita gunakan untuk beraksi. Walaupun kecil, walaupun itu kelihatan sederhana, tidak keren, tidak apa, tapi kita aksi kecil, tapi konsisten. Ini. Jadi kalau kita memikirkan hambatan ini, tidak akan selesai kita diskusi 1 tahun itu, karena akan muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Ya, salah satu untuk meminimalisir itu, karena kita harus manajemen energi ya. Energi ini kita tidak bisa gunakan untuk semuanya untuk membela alam kan enggak. Contoh saya punya keluarga, saya harus kerja, saya harus perhatian dengan anak dan lain energi-energi ini harus kita bagi gitu lah. Untuk energi alam, untuk konservasi alam, ya kita gunakan untuk aksi saja.
tidak kita gunakan untuk hambatan. Bukannya kita menisgikan tidak ada persoalan, enggak. Tapi karena terlalu kompleks, tidak bisa diselesaikan dengan diskusi dengan lain yang bisa selesaikan itu dengan aksi semampunya, sebisanya. Seperti itu mungkin, Mbak Ani. Oke, baik. Untuk Kak Sierra, tadi pertanyaan sudah dijawab oleh Pak Mo ya. Dan mungkin kita langsung aja untuk pertanyaan yang ketiga. Ini untuk Kak Rifki. Halo Kak Rifki. Oke, ini dari Kak Sierra lagi untuk pertanyaannya untuk Mas Rifki. Dilihat dari begitu banyak keberadaan gua yang memiliki fungsi baik untuk lingkungan, seperti pada contohnya Gua Jomblang, yang dijadikan salah satu objek wisata mancanegara. Apa saja dampak baik dan buruk dijadikannya situs gua menjadi kawasan pariwisata? Nah, untuk pertanyaan yang kedua, apakah usaha pemerintah atau masyarakat di Indonesia yang lebih fokus di Gunung Kidul, DIY dalam menjaga kelestarian gua dan ekosistem di dalamnya sudah ada pada tahap sampai mana gitu? Sudah baik atau masih perlu perhatian lagi jika dilihat dari urgensinya. Jadi mungkin untuk pertanyaan pertama ini adalah dampak baik dan buruknya Gua Jomblang dijadikan sebagai wisata mancanegara. Dan untuk pertanyaan kedua ini mungkin lebih fokusnya di mana pemerintah, mungkin terutama juga pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, dalam menjaga kelestarian gua dan ekosistemnya. Seperti itu. Mungkin bisa langsung dijawab saja, Mas Rif. Oke, terima kasih Tiara atas pertanyaannya. Mungkin dari pertanyaan yang pertama dulu tadi, baik buruknya mungkin sebagai contoh Gua Jomblang digunakan sebagai gua wisata. Kalau dari sisi baiknya sebenarnya teman-teman tadi sudah betul yang disampaikan oleh eh, Pak Fatma ya mengenai bahwasanya kan Jomblang ini merupakan salah satu geosite Geopark Gunung Sewu yang mana statusnya termasuk dilindungi. Tapi kenapa dijadikan tempat wisata? Karena sebenarnya tadi untuk hal tersebut itu eh, sebenarnya untuk kegiatan pariwisata dan juga eh, kawasan lindung itu sebenarnya bisa berdampingan. Jadi bukan semerta-merta karena itu dilindungi dan boleh dimanfaatkan, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan tanpa perlu merusak. Nah, itu. Jadi untuk kawasan Kars khususnya gue ini sebenarnya ada satu jasa lagi yang sebenarnya tadi belum saya sampaikan, itu ada yang namanya jasa non budaya. Jasa non budaya ini sebenarnya salah satunya adalah kegiatan pariwisata. Nah, pariwisata itu tentunya saja menyumbang seperti di Gua Pindul ataupun Gua Kalisuci pun yang mana memang menyumbang perekonomian yang cukup signifikan untuk pembangunan di kawasan Gunung Kidul khususnya di bidang pariwisata. Itu untuk baiknya. Juga di sisi lain selain pariwisata mungkin lebih tepatnya disebut sebagai yang namanya geowisata. Jadi memang untuk model geowisata di kawasan Gunung Sewu itu semerta-merta kalian datang main kemudian kembali, tapi sekiranya apa yang bisa kalian dapatkan karena termasuk warisan alam atau warisan geologi menyimpan banyak sekali ilmu pengetahuan. Maka dari sisi masyarakat, pengelola tempat maupun pemerintah juga mengusahakan bagaimana kesempatan ilmu dan pulang membawa ilmu. Selain itu juga untuk sumber daya di sekitar dimanfaatkan supaya menjadi pulang mungkin untuk oleh-oleh gitu ya. Itu dari sisi baiknya. Kemudian kalau dari sisi buruknya tentu saja kalau memang kegiatan wisata ini masif atau mungkin dimanfaatkan terlalu melebihi batas, itu akan merusak ekosistem yang ada. Maka dari itu sebenarnya untuk wisata gue ini sebenarnya tidak semua orang itu bisa masuk karena kategorinya adalah wisata minat khusus. Kan ada yang namanya wisata massal dan juga wisata minat khusus. Nah, di wisata minat khusus ini sebenarnya yang tadi saya sebutkan memang harus orang yang memang benar-benar ingin
untuk masuk gua, dan juga memang paham betul bagaimana cara untuk istilahnya melakukan aktivitas penelusuran. Dan sejauh ini menurut saya yang paling bagus itu ada di Gua Kalisuci dan Gua Jomblang, karena mereka ini tidak eh, istilahnya tujuannya bukan untuk meraih keuntungan sebanyak-banyaknya, tapi memang mereka ada masa di mana memang mereka tidak mengambil pengunjung sama sekali. Jadi memang ada yang pengunjung ngotot untuk tetap beraktivitas, tapi dari pihak tetap menolak karena memang itu adalah masa recovery atau masa pemulihan ekosistem. Jadi memang ada di masa istirahat dan juga di masa untuk kembali berkegiatan. Mungkin itu untuk pertanyaan yang pertama. Untuk pertanyaan yang kedua tadi mengenai sudah sejauh mana mungkin masyarakat atau pemerintah. Kalau dari mungkin dari segi masyarakat dulu, itu menurut saya sudah sangat baik, karena mungkin dari pengelola itu sudah ada kelompok sadar wisata yang mana mereka memang sudah ikut mungkin pelatihan dan sebagainya untuk mengelola gua dengan baik. Dan sejauh ini memang alhamdulillah untuk pengelolaan gua-gua di Gunung Sewu ini udah lumayan baik ya, udah mulai meningkat. Untuk dari segi pemerintah itu sudah baik, tapi mungkin masih harus ditingkatkan lagi, karena mungkin untuk pemerintah masih fokus ke gua-gua yang mendatangkan profit lebih besar. Jadi memang untuk gua-gua kecil seperti gua-gua yang tidak terlalu dilirik itu mungkin lebih ke masyarakat sekitar yang menjaganya. Jadi seperti itu. Oke, baik untuk Kak Sierra, tadi sudah dijelaskan oleh Kak Rizky ya. Jadi mungkin kalau dari sisi baik dan buruknya itu tetap ada, apalagi mengingat itu adalah sebagai geowisata juga. Dan untuk bagaimana pengelolaan dari masyarakat serta pemerintah itu juga masuk ke tahap yang sudah baik, tapi mungkin masih perlu ditingkatkan. Nah, oke Kak Rifki, ini masih ada yang bertanya nih untuk Kak Rifki dari Kak Sani Putri dari Pemuda Peduli Yogyakarta. Oke, izin bertanya kepada Kak Rifki. Tadi disebutkan kelebihan dan kekurangan mengenai gua yang berada di Gunung Kidul. Nah, saya ingin bertanya mengenai tersebut, bagaimana tanggapan Kakak untuk para generasi muda mengembangkan gua tersebut dari sisi warga asli maupun pendatang? Oke, untuk Kak Rifki mungkin bisa langsung dijawab saja. Oke, izin menjawab untuk pertanyaannya. Tadi apa yang bisa dilakukan untuk menjaga gue dari sisi mungkin orang asli atau pendatang. Kalau dari orang asli sendiri, sebenarnya untuk memahami kondisi wilayahnya masing-masing atau memahami kondisi kampung halaman kita itu sebenarnya menjadi salah satu istilahnya penyumbang eh, sudah turut ikut serta paham dan ikut melindungi, karena kadang sejauh sejauh ini waktu saya masih SMA itu masih banyak yang belum ngeh, atau mungkin memang ini harus ketika memang beraktivitas di gua tuh harus seperti ini dan ini sebagainya gitu kan. Nah, mungkin teman-teman sering melihat postingan-postingan anak-anak muda yang sekiranya dia sedang memegang stalaktit yang bergelantungan di gua. Padahal satu sentuhan itu tuh sudah membuat mengganggu proses pertumbuhan dari si gua tersebut. Nah, itu menjadi contoh kalau memang kesadarannya masih kurang. Nah, dari untuk penduduk asli sendiri memang kita harus paham kondisi wilayah kita seperti apa dan bagaimana mengembangkannya supaya dapat dimanfaatkan secara optimal. Yaitu salah satu moto yang saya pegang, makanya dari SMA saya sering banget untuk istilahnya memahami, oh memang untuk kawasan Kars ini tuh untuk melakukan istilahnya pengembangan atau pembangunan tuh diarahkan ke sini supaya tidak istilahnya kita tidak menerima kerugian atau kerusakan, tapi tetap memanfaatkan potensi yang ada dari segi orang asli ya. Kemudian karena untuk orang asli tidak harus ikut serta dalam misal menjadi polis kalau memang itu bukan lokasi atau mungkin berada di tempat tinggal kalian, atau mungkin kalian memang agak jauh dari lokasi tempat tersebut. Kalau dari segi pendatang, tentunya tadi saya juga menjelaskan kalau memang kita setiap tempat itu ada tata keramanya. Nah, itu yang ingin saya tekankan kepada pendatang,
berkunjung ke gua ataupun ke tempat berwisata itu kita apa yang memang uh, standar operating prosedurnya itu seperti apa, karena memang untuk keselamatan bagi kita dan guanya itu sangat penting untuk misalnya pengembangan gua ke depannya. Jadi sebagai contoh mungkin memang ketika masuk kita menggunakan peralatan lengkap, jadi kita tidak akan mengalami kecelakaan ataupun sehingga tetap aman. Nah di sisi itu juga kita mengamankan guanya sendiri tidak mungkin vandalisme atau mungkin ya tadi yang menyentuh stalagmit atau memang yang sekiranya kita tuh tidak tahu ya, kurang paham. Jadi hal tersebut itu sangat membantu dalam menurutku menjaga atau ikut serta, itu hal paling kecil ya sederhana yang bisa kita terapkan dan tidak perlu istilahnya harus mungkin menjadi bagian dari pengelola atau apa dan sebagainya. Jadi bisa dilakukan semua orang kapanpun dan dimanapun. Mungkin kurang lebih seperti itu. Baik, oke Kak Sani, pertanyaannya sudah dijawab. Dan ya, untuk menjaga kelestarian gua juga ya kita harus memahami juga kondisi wilayah masing-masing kita untuk melindungi alam. Juga ketika kita berkunjung ke gua itu harus memahami SOP juga ketika kunjungan dan tetap menjaga kelestarian dari gua yang kita kunjungi juga. Oke, baik teman-teman. Apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin bisa menghidupkan fitur. Atau ini Catur Pramudito ingin bertanya? Iya, Mbak. Oke, silakan Kak. Ya, selamat Mbak dan teman-teman juga. Nyuwun sewu Mas Edi. Perkenalkan saya Catur dari Salatiga. Saya mahasiswa KSW dan mungkin saya ingin merespon aja ya Mbak, respon dari Mas Edi. Baik Kak. Yang pertama-tama yang saya ingin ungkapkan sama Mas Edi, saya bersyukur bisa ketemu dengan sosok pecinta penggiat lingkungan seperti Mas Edi yang sekarang ini yang sangat dibutuhkan sama anak muda, itu yang pertama. Dan saya bersyukur bisa diketemukan di forum ini karena kebetulan saya mahasiswa akhir dan ingin mengangkat Resan Gunung Kidul sebagai tugas akhir saya. Jadi melalui forum ini mungkin nyuwun sewu Mas Edi, saya mau ngontak jenengan secara pribadi. Nanti saya nyuwun sewu dari forum ini. Mas Edi sampun nganu nggih? Sampun keluar nggih, Pak? Ya, Mas Atur masih. Nggih. Ya. Kados nyuwun sewu Mas Edi mau izin kontak langsung jenengan via WA. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua saya ingin mengatakan bahwa kemarin bulan-bulan lalu saya itu sama sekali nggak tertarik dengan lingkungan gitu ya. Setelah saya kenal dengan yang namanya Mbah Sadiman, kalau teman-teman tahu, itu Mbah Sadiman itu orang yang menghidupkan sisi tenggara Gunung Lawu. Itu menghidupkan kembali sumber air di Gunung Lawu itu dari tahun 90, dan saya sempat juga menulis tentang Mbah Sadiman, saya kirim di beberapa media. Dari situ saya baru mengerti dan memahami bahwa yang paling penting untuk peradaban hari ini dan ke depan adalah persoalan lingkungan. Dan kemudian saya alhamdulillah ketemu Mas Edi Resan Gunung Kidul. Yang saya ingin ucapkan bahwa solusi hari ini itu tidak melulu tentang peradaban modern dan teknologi. Jadi solusi itu nggak selalu tentang soal pembangunan, nggak selalu tentang modern, nggak selalu tentang peradaban barat. Tapi justru kita kembali ke akar budaya kita itu bisa menjadi jalan ketiga. Justru itu jawabannya di situ. Jadi mungkin sudah lama Mas Edi saya ingin mengucapkan hal ini ke teman-teman, dan mungkin saya ingin mengucapkan ini ke Mas Edi gitu, bahwa sebenarnya
budaya itu bisa menjadi basis yang kuat untuk kita bisa mengatasi berbagai persoalan gitu. Contohnya Resan Gunung Kidul. Resan Gunung Kidul itu kan sebenarnya uh, basisnya adalah budaya, Mas. Kalau saya lihat justru budaya itu bisa menjembatani kita untuk mengatasi persoalan lingkungan yang bisa signifikan terjadi gitu. Jadi itu yang kedua, Mas. Yang ketiga, saya cuma pengen tanya sederhana, Regang di terkait dengan persoalan lingkungan dan kehidupan saya di realitas hari ini. Ngoten Mas Patmo, Mas Hadi, matur nuwun. Mbak Anin, bisa langsung saya jawab? Boleh, silakan Pak. Boleh, langsung dijawab saja. Ya, terima kasih Mas Catur dari Salatiga. Saya juga bisa ketemu jenengan di forum ini sebagai anak muda. Untuk pertama soal skripsi ya, kebetulan banyak teman-teman mahasiswa lain itu banyak yang skripsi di Gunung Kidul juga, di Resan Gunung Kidul terkait lingkungan juga terkait gerakan gitu. Jadi kami sangat welcome dalam arti monggo, dan prinsipnya kita bareng-bareng ya Mas Satur ya, belajar belajar bareng gitu. Jadi tidak ada nanti apa yang bisa kami bantu untuk skripsi itu, dan harapannya memang selalu kami tekankan untuk teman-teman mahasiswa yang ikut skripsi, tesis, bahkan ada yang beberapa disertasi juga apa ya itu ya tidak berhenti sampai skripsi selesai gitu. Jadi apa yang harus dilakukan setelah skripsi selesai di lingkungan atau di asal tempat wilayahnya gitu. Yang kedua tentang tanggapan Mas Catur untuk Resan Nungkidul, terima kasih. Jadi yang saya sampaikan tadi bahwa betul bahwa teknologi ilmu sekarang tidak ada solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan. Kami punya prinsip memang kita harus kembali ke kearifan lokal leluhur dulu untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Dan ini untuk prinsip, wah berani Mas Atur untuk prinsip yang harus dipegang terkait. Tapi untuk beberapa mungkin bisa dijadikan semacam perenungan bahwa alam ini tidak bisa hidup, ya bisa berkembang hidup itu tanpa manusia. Tapi manusia itu tidak bisa hidup tanpa alam. Terus ada beberapa juga kata-kata arif itu mungkin yang bisa tentang alam cukup untuk mencukupi kebutuhan hidup seluruh manusia, tapi tidak akan cukup untuk mencukupi nafsu serakah dari segelintir manusia. Itu beberapa kata bijak dari teman-teman gitu. Nah, saya tidak tahu. Tapi yang saya pikirkan bahwa menanam pohon itu yang paling baik waktu menanam pohon itu kemarin, Mas Saturn. Yang terbaik kedua adalah sekarang. Dan kita tidak akan tahu besok itu sudah terlambat. Jadi lakukan aksi hal baik itu walau sederhana, tidak harus dimulai dengan suatu hal yang besar dengan orang-orang yang besar atau retorika yang besar, tapi sederhana lakukan dan konsisten. Itu nanti akan berpengaruh sekali terhadap prinsip hidup sehari-hari juga. Kita hidup dengan lingkungan kita. Dan menanam pohon ini akan efeknya itu akan kemana-mana juga dengan pemikiran, kedewasaan dan lain-lain. Mungkin itu Mas Satur, mohon maaf kalau tidak bisa memberi prinsip. Baik, untuk Mas Catur, tadi tanggapannya dari Pak Patmo, dan bila ingin menghubungi Pak Patmo, ini ada akunnya juga, di akun
Instagram itu ada username-nya nama @patmoedi, dan Tapi di nggak begitu aktif Facebooknya ini. juga ada Oke. di Patmo nggih, Ya, untuk nama ini. Oh gitu. Oke, nanti kalau misalkan Kak Catur menghubungi GM untuk meminta nomor personal, apakah diperbolehkan, Pak monggo, Patmo? boleh, silahkan. Oke, baik. Dan terima kasih juga untuk Kak Catur atas apresiasinya, juga semangatnya untuk mengikuti eh, kegiatan sore hari ini ya. Dan oke, jadi, konservasi ini merupakan upaya untuk mengelola, menjaga, serta merawat sumber daya alam agar tetap terjaga kelestariannya untuk generasi saat ini juga generasi ke depan. Nah, konservasi sendiri juga memiliki tujuan untuk memastikan bahwa alam semesta serta budaya dapat dinikmati juga dimanfaatkan oleh manusia tanpa merusak dan mengurangi nilainya untuk masa yang akan datang. Nah, bagaimana caranya kita untuk bisa mengkonservasi alam? Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Patmo, juga Kak Rifki, mengenai strategi-strateginya. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, ini yang ditunggu-tunggu nih. Kita akan mengumumkan 3 orang penanya paling aktif yang akan mendapatkan door prize kita pada sore hari ini. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk presensi, karena presensi ini nanti untuk mendapatkan sertifikat ya, sertifikat pada acara kali ini. Oke, ini kita langsung aja, dan nanti untuk nama yang saya sebutkan nanti bisa langsung menghubungi nomornya Gunung Kidul Inspirasi yang tertera di poster ya atas nama Kak Latifah. Oke, untuk yang pertama ada Kak Hani Fatmawati, dan yang kedua ada Kak Sani, dan yang ketiga ada Kak Sierra. Baik, untuk 3 nama tersebut nanti bisa langsung menghubungi pihak Gunung Kidul Inspirasi, dan kali ini teman-teman, kita akan dokumentasi sertifikat atau menyerahkan sertifikat narasumber secara simbolis. Mungkin teman-teman bisa on cam, dan untuk 2 narasumber bisa on cam juga. Kita akan dokumentasi bersama-sama. Untuk teman-teman yang bersedia untuk on cam, mungkin bisa langsung on cam ya. Oke, ini sudah beberapa yang on cam. Oke, mungkin yang belum on cam dan ingin on cam, bersedia untuk kameranya on, bisa langsung saja. Kita akan dokumentasi untuk penyerahan sertifikat secara simbolis. Nah, ini, oh ya teman-teman, jangan lupa nih nanti buat follow akun Instagramnya Gunung Kidul Menginspirasi untuk mendapatkan info lebih lanjut mengenai acara kita selanjutnya. Juga kalau misalnya ingin follow akun Instagram dari narasumber, mungkin nanti bisa dituliskan untuk nama akunnya apa. Mungkin bisa. Oke, teman-teman, kita akan dokumentasi untuk penyerahan sertifikat secara simbolis. Oke, baik. Yang ingin on cam, silakan on cam. Dan saya hitung mundur ya dari sekarang. Oke. 3, 2, 1. Baik, mungkin bisa sekali lagi teman-teman. Saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita pada sore hari ini yang luar biasa sudah memberikan materinya. Dan oh ya, ini untuk sertifikatnya Kak Rifki nih. Ini kok di saya, Kak Rifki nggak on cam ya? Mungkin coba dipanggil. Apa kalian coba? Oke, Kak Rifki. Oke, Ya, masih, untuk masih. bisa on cam ya. Kita akan penyerahan dulu untuk sertifikatnya secara virtual ya. Oke, baik teman-teman. Saya hitung mundur lagi untuk dokumentasinya. Oke. Oke, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Oke, baik sekali lagi mungkin. 3, 2, 1.
Oke, baik. Oke. Saya ucapkan sekali lagi terima kasihnya kepada narasumber kita pada sore hari ini juga yang sudah memberikan materi yang biasa. Dan nanti untuk materinya akan kita share juga ke grup peserta. Jadi teman-teman masih bisa belajar. Dan yang ingin diskusi lebih lanjut bisa menghubungi Pak Patmo maupun Kak Rifki ya. Dan makasih juga kepada teman-teman pada sore hari ini yang sudah menyempatkan waktunya ngabuburit bareng sambil kita diskusi dan ngobrol bareng di acara kali ini, ngobrol bareng anak muda mengenai gerakan konservasi berbasis komunitas. Oke, oke teman-teman, tapi sebelum kita tutup nih, kita foto bareng dulu ya. Dan teman-teman, ayo kita on cam lagi. Oke nih, yo yang lainnya belum on cam nih. Kita bisa on cam dan kita foto bersama untuk dokumentasi. Oke, ayo teman-teman kita on cam yuk. Ini masih ada beberapa yang belum on cam. Yang bersedia untuk on cam langsung aja on cam. Oke, oke saya hitung ya. Siapkan senyum terbaik teman-teman buat dokumentasi kali ini. 1, 2, 3. Kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik teman-teman. Terima kasih banyak atas waktunya yang sudah diluangkan dan selamat menjelang berbuka puasa ya. Yang ingin cari takjil, monggo silahkan sebelum buat takjil juga. Oke, Mas baik Josu itu, teman-teman. Mas Josu enggak? Itu Mas Josu Ya. hadir. Oh iya siap, matur suwun Mas Fatmo sudah berbagi gagasan, Mas Rizky. Selamat ngabuburit. Iya. Di Jogja nih Mas Josu. Jadi Mas baru balik besok ya. Oh iya iya. Berjumpa dengan kawan lama ya ini, Kak Pak Patmo. Oh, ini Ya, guru sama saya suhu, itu Mas Josu sama ini. suhu. Oke. Ini juga kalau nggak salah kemarin juga Resan pernah ini ya berkolaborasi dengan GM juga ya. Penanaman Iya, di Bele itu ya. di sebelah Sungai Belik sama Mbak Oh iya. Kencana itu. Oh iya ini. Ini juga bergabung nih Kak Dewi nih. Mungkin bisa on Oh cam. iya, Oke, udah on cam nih. Mbak Kencana Terima dulu. kasih Bapak Mas Rifki. Ketemu lagi Mbak Kencana. Ya, Kok kapok? nanti semoga Kok kapok nggak ikut lagi? semoga Kenapa bisa kapok? berkolaborasi lebih lanjut ya. Pak. Iya dong, harus dong. Jangan kapok lah. Nggak kapok nih Kak. Kalau misalnya cuma diajak kolaborasi nih kita nggak ada kapoknya sepertinya ya GM ini. Oh iya. Oke, Nanti baik setelah teman-teman. Lebaran ya. Ya, boleh diagendakan ya, Pak ya. Oke. Baik, teman-teman, terima kasih atas waktunya juga dan selamat melanjutkan aktivitas. Selamat bertemu di lain kesempatan. Terima kasih juga buat Kak Rifki, Pak Patmo, Mas Josu, dan teman-teman yang lain sudah bergabung. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Bye-bye. Sampai jumpa teman-teman. Ya, ya.